Hai, kembali lagi dengan saya Ari, dosen TA2105 Kristal, Mineral, dan Batuan. Pada segmen ini kita akan secara khusus membahas salah satu jenis mineral, yaitu mineral lempung. Anda pasti sudah familiar dengan tanah. Ya, dalam pengertian yang sederhana, tanah merupakan hasil pelapukan dari batuan, di mana proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan dapat terjadi secara fisik dan kimiawi. Secara fisik dapat diakibatkan dengan erosi oleh air, angin, atau perpecahan akibat pembekuan dan pencairan es dalam batuan. Sedangkan secara kimiawi, mineral pada batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru pada tanah melalui reaksi kimia. Tanah umumnya dapat terdiri dari partikel-partikel yang berukuran kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau silt, dan lempung atau clay, tergantung pada ukuran yang paling dominan pada tanah tersebut. Nah, untuk lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang berukuran kurang dari 0,002 mm atau sama dengan 2 mikron. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan ukuran partikel lempung mencapai 4 mikron. Nah, jadi pada dasarnya tanah dapat tersusun dari banyak partikel, tetapi sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ukuran silt atau lanau dan ukuran di atasnya yang umumnya tersusun atas mineral pembentuk batuan atau rock forming mineral seperti kuarsa dan feldspaar. Sedangkan untuk yang berukuran 2 mikron atau lebih kecil dari itu, yang berukuran lempung ya tersusun atas mineral lempung. Selain perbedaan sifat fisik, keteknikan kedua jenis mineral ini sangat berbeda. Yang paling mencolok adalah mineral lempung yang merupakan mineral yang terbentuk dari pelapukan kimia dari mineral pembentuk batuan. Ada perubahan di dalam kandungan dan strukturnya. Kita coba lihat lebih dalam lagi untuk mineral lempung ini. Ada yang menyatakan bahwa kontak dari batuan dan air akan memproduksi mineral lempung, baik itu di permukaan maupun dekat permukaan bumi. Sebagai contoh, air dan karbon dioksida dari udara membentuk asam-asam karbon yang kemudian bereaksi dengan mineral-mineral batuan dan membentuk mineral-mineral baru, ditambah garam-garam terlarut. Lebih detailnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Gas karbon dioksida dapat larut dalam air dan membentuk asam karbonat, yang mana kemudian membentuk ion H+ dan bikarbonat ion, sehingga air akan menjadi sedikit asam. Lalu air asam akan bereaksi dengan permukaan batuan dan cenderung melarutkan ion potasium dan silika dari feldspaar. Akhirnya feldspaar akan berubah menjadi kaolinit. Oke, jadi untuk sementara dapat diinformasikan bahwa mineral lempung merupakan kelompok mineral yang kristalnya sangat kecil, hanya dapat dilihat dan dibedakan dengan mikroskop, biasanya dengan mikroskop elektron. Berdasarkan struktur dan variasi komposisinya yang nanti akan kita pelajari, mineral lempung dapat dibedakan menjadi belasan jenis. Selain itu, mineral lempung yang merupakan koloid dengan ukuran yang sangat kecil, di mana masing-masing koloid terlihat seperti lempengan-lempengan kecil yang terdiri dari lembaran-lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang berulang. Lalu juga mineral lempung terdiri dari hydrolayer silikat yang merupakan sebuah bagian besar dari keluarga filosilikat. Mineral lempung utamanya melimpah di lempung cair, batu lempung, lumpur, mudstone, batu serpih, dan argilit, sebuah grup batuan butiran halus yang disebut fissile rock oleh Weaver. Mineral lempung juga terbentuk pada batuan sedimen yang keras dan lembut, termasuk quartz, silika plastik, dan salin evaporit. Lempung adalah termasuk silikat berlembar atau filosilikat atau layer. Pada mineral lempung, hampir keseluruhan dibangun oleh dua bentuk lembar yang fundamental, yang bergabung melalui ikatan-ikatan yang berbeda. Yang pertama ada tetahedron silikat, yang bergabung membentuk lembar tetahedra silikat. Yang kedua ada oktahedron yang mempunyai kation aluminium yang membentuk lembar oktahedral. Lebih detailnya, oktahedron mempunyai 6 oksigen atau hidroksil yang membentuk oktahedron.
yang mempunyai ion aluminium pada pusatnya. Lembar alumina juga disebut sebagai lembar gipsit yang direpresentasikan oleh simbol G. Aluminium di pusat oktahedron dapat juga digantikan oleh ion magnesium yang juga dapat bergabung dengan oktahedron lainnya membentuk lembar yang tipikal yang disebut sebagai lembar brusit yang direpresentasikan oleh simbol B. Jika Anda ingat, pergantian ion-ion semacam ini disebut juga sebagai substitusi isomorf. Konsekuensi dari penggantian ini nantinya akan membawa pembentukan berbagai jenis mineral yang berbeda dan perbedaan sifat fisiknya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mineral lempung pada dasarnya terbentuk dari dua bentuk yang fundamental dalam bentuk lembar silika dan lembar gipsit. Ada dua jenis variasi pembentukan mineral lempung. Yang pertama, jika lembar silika atau tetahedral dan gipsit bergabung secara sederhana dalam komposisi 1:1. Lempung 1:1 mengandung satu lembar tetahedral dan satu lembar oktahedral. Contohnya pada mineral kaolinit dan serpentin. Yang kedua, jika lembar silika dan gipsit bergabung secara sederhana dalam komposisi 2:1. Contohnya talc, vermiculit, dan montmorillonit. Kita akan coba lihat detailnya untuk masing-masing komposisi ini. Kita mulai untuk komposisi 1:1. Ada mineral kaolinit. Mineral kaolinit banyak digunakan sebagai bahan galian industri yang mempunyai komposisi kimia Al2Si2O5OH 4 kali. Lebar satu unit dari rangkaian tetrahedra dan oktahedra adalah sekitar 7 angstrom. Rangkaian tetahedra dan oktahedra dengan perbandingan 1:1 ini dapat membentuk rangkaian lain hingga tak terhingga. Mineral silikat ini mempunyai satu tetahedra sheet yang bergabung melalui ikatan hidrogen, di mana ion hidroksil dari lembar gipsit bergabung dengan oksigen dari lembar silikat. Jika ikatan ini cukup kuat, maka mineral ini stabil dan tidak menyebabkan swelling jika terkena air atau sedikit terekspansi. Selain kaolinit, pada mineral lempung komposisi 1:1 ada mineral halosit. Kaolinit dan halosit mempunyai rumus kimia yang hampir sama, bahkan bisa dibilang identik. Kaolinit mempunyai rumus Al2Si2O5OH 4 kali dan biasanya terjadi dalam bentuk flatty, sedangkan halosit memiliki komposisi yang mirip kecuali ia mengandung molekul air tambahan di antara lapisan-lapisannya dan paling umum memiliki morfologi tubular. Halosit sangat mudah kehilangan air interlayernya sehingga sering diamati dalam keadaan dehidrasi sebagian. Dalam bentuk terhidrasi penuh, rumusnya adalah Al2Si2O5OH 4 kali 2H2O. Kaolinit adalah mineral industri yang sangat penting dan halosit menjadi semakin penting terutama karena penggunaannya dalam aplikasi nanoteknologi yang memanfaatkan kebiasaan tubularnya. Untuk contoh mineral lempung komposisi 2:1 adalah montmorillonit. Montmorillonit tersusun atas satu lembar gipsit yang diapit oleh dua lembar silika untuk membentuk satu lapisan. Jika pada kaolinit antar lapisan diikat oleh ikatan hidrogen, maka pada montmorillonit lapisan-lapisan yang terbentuk diikat oleh ikatan van der Waals. Ikatan ini tidak cukup kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen, sehingga menyebabkan mineral menjadi tidak stabil. Mineral lempung yang berinteraksi dengan air dapat menyebabkan mineral menjadi lebih plastis dan dapat menyebabkan swelling atau mengembang dan shrinkage atau menyusut. Hal ini disebabkan karena molekul air adalah diapolar dan muatan negatif pada lembar silika dapat menarik molekul air sehingga menyebabkan antar layer menjadi lebih berpisah karena mengandung air dan mengakibatkan ekspansi pada ukuran mineral. Oleh karena itu, jika tanah yang banyak mengandung mineral montmorillonit dapat dengan mudah berubah volumenya jika berinteraksi dengan air. Sifat ini berimplikasi pada bidang keteknikan. Ada pengaruh negatif, juga ada pengaruh positif. Pengaruh negatif misalnya jika kita mendirikan bangunan di atas tanah yang banyak mengandung mineral montmorillonit. Berbahaya jika musim hujan, tanah menjadi tidak stabil dan dapat mempengaruhi struktur bangunan.
Untuk pengaruh positifnya, montmorillonite banyak dimanfaatkan sebagai lumpur pemboran, di mana di dalam pemboran biasanya kita menggunakan campuran lumpur. Selain untuk fluida, juga bisa untuk menahan lubang bor tidak runtuh dengan menggunakan campuran montmorillonite. Untuk mineral lempung 2:1 lainnya adalah ilit. Struktur dasar ilit sangat mirip dengan mika, sehingga kadang-kadang disebut juga mineral seperti mika. Ilit adalah konstituen utama di banyak serpih. Beberapa Si4+ dalam lembaran tetahedral diganti dengan Al3+, dan sebagian Al3+ dalam lembaran oktahedral diganti dengan Mg2+ atau Fe3+. Ada kekurangan muatan di sana. Kekurangan muatan kemudian diimbangi oleh ion potasium di antara lapisan. Perhatikan bahwa atom potasium dapat masuk tepat ke dalam lubang heksagonal pada lembaran tetahedral dan membentuk ikatan antar lapisan yang kuat. Kristalinitas ilit telah digunakan sebagai indikator tingkat metamorf di batuan pembawa lempung yang bermetamorfosis dalam kondisi antara diagenesis dan metamorfosis tingkat rendah. Dengan meningkatnya suhu, ilit diperkirakan mengalami transformasi menjadi muskovit. Selanjutnya ada yang lebih kompleks lagi yang berupa mineral lempung dengan komposisi 2:1:1. Ada klorit, mineral klorit. Walaupun klorit bersifat kompleks karena jumlah Al dapat menggantikan Mg dan Si bervariasi, salah satu cara untuk melihat struktur klorit dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Di gambar ini, struktur klorit digambarkan terdiri dari lapisan mirip brusit dengan beberapa Al yang diapit di antara lapisan tetahedral yang mirip dengan phlogovit. Untuk lebih detailnya, Anda dapat melihat skema pembentukan mineral lempung berikut. Pada dasarnya ada dua semi-basic unit, yaitu 1:1 dengan 2:1. Dan akhirnya akan terbentuk berbagai mineral lempung mulai dari kaolinit, halosit, pirofilit, smegmit, vermiculit, ilit, klorit, dan gabungan dari mixed layer. Demikian akhir dari segmen pembahasan mineral lempung. Meski sebetulnya masih banyak yang bisa Anda pelajari sendiri mengenai mineral lempung ini. Terima kasih atas perhatiannya.